Halo Sobat Masa, selamat berjumpa kembali bersama gue Aswin. Di video ini gue akan membahas soal cerita film yang berjudul The Scene. Adalah film bergenre dramatika erotika yang dirilis di Thailand pada tahun 2004. Di mana film ini berkisah tentang kisah cinta terlarang antara seorang pemuda dengan mama tirinya. Sebelum lanjut ke ceritanya, klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari Lini Masa. Bersama gue Aswin, selamat datang di Lini Masa. Di sebuah desa kecil di negeri Thailand, terdapat seorang gadis cantik yang bernama Riam. Riam yang sedang berbelanja terus-menerus salvok dengan seorang fotografer yang bernama Taeb. Taeb ini merupakan pemuda kota yang pergi ke desa itu untuk bertemu dengan ayahnya, di mana ia sudah sangat lama tidak bersua dengan sang ayah. Saat Riam ini sudah pulang dari pasar, lagi-lagi dia bertemu dengan Taeb di dekat dermaga kapal. Bahkan saat itu Taeb menolong Riam yang hampir aja nyebur ke laut dan jadi santapan ikan. Di tempat lain, terlihat seorang pria paruh baya yang bekerja sebagai seorang kapten. Kapten ini menjalani hidupnya bertahun-tahun sebagai pelayar. Kemampuannya dalam mengemudikan kapal dan menyelamatkan ABK pun sudah tak perlu diragukan lagi. Suatu hari, kapalnya kapten kembali ke desa itu. Ternyata si kapten ini merupakan ayah dari Taeb, sekaligus suami dari Riam. Terlihat raut wajah kecewa di antara keduanya. Namun apa boleh buat, karena mereka ternyata adalah keluarga, alias anak dan ibu tiri. Saat mereka sedang makan malam bersama, terlihat hubungan ayah dan anak ini cukup canggung karena mereka sangat lama tidak bertemu dan pastinya tidak pernah mengobrol. Taeb sempat membuka obrolan dengan mengatakan jika sekarang ia bekerja sebagai seorang fotografer. Tapi tak bisa dipungkiri, mata dari Taeb terus-menerus memandangi tubuh molek milik ibu tirinya itu jelalatan. Waduh. Malam harinya, si kapten menyuruh Riam untuk mengantarkan selimut kepada anaknya itu. Mantap. Di sana Riam tak hanya mengantarkannya, namun ia juga merapikan kasur dari Taeb. Modus tipis gitu. Dan pada kesempatan itulah Taeb bisa dengan jelas memandangi lekuk tubuh dari Riam yang sangat menggoda itu. Keesokan harinya, Taeb mencuri-curi pandang kepada pintu kamar Riam yang tidak tertutup rapat itu. Ia pun akhirnya bisa melihat Riam yang sedang berganti pakaian. Namun ia tak memiliki waktu lama karena takut ketahuan. Waduh. Siang harinya, Riam dan teman-temannya yang lain pun berbelanja di pasar. Lagi-lagi ia bertemu dengan Taeb. Namun tak banyak yang bisa ia lakukan karena status mereka kini adalah ibu dan anak. Sebagai ibu yang baik, Riam berinisiatif untuk membuatkan Taeb baju. Ia lalu mengukur badan Taeb dengan meteran tukang jahit. Dan sembari itu, tak ada hal yang bisa Taeb lakukan selain terus-menerus memperhatikan lekuk tubuh ibu tirinya sendiri itu. Wajah dan tubuh Riam pun tak bisa hilang dari benak Taeb. Ia pun menjadi susah tidur. Apalagi suara erangan dan desahan dari kamar sebelah. Tanda si kapten sedang ngelakuin peristiwa halal dengan istri mudanya. Waduh, kalian nangkep lah maksudnya. Keesokan harinya, si kapten didatangi oleh teman lamanya yang sedang bersembunyi di desa itu. Sedangkan di tempat lain, Taeb menghabiskan waktu bersama dengan Riam di laut. Riam berniat mengantarkan Taeb untuk mencari spot foto indah di laut, sekalian nyari ikan sebagai lauk makan malam. Mereka berdua pun diguyur hujan.
Setelah selesai bersih-bersih dan mandi, Taib melihat luka lebam di tangannya Riam. Taib pun terdiam seakan enggak berniat untuk bertanya. Tapi Riam malah diam aja sambil menangis. Keesokan harinya, Taib berniat untuk ngabisin harinya bersama sang ayah. Di sana, Pak Kapten pun ngasih nasihat ke Taib untuk kerja jadi pelaut aja. Karena kerjaan pelaut itu laki banget di sana. Pada malam harinya, mereka berdua pun akhirnya berlayar. Tapi saat itu pula cuacanya kurang bagus, di mana terjadi badai hujan yang menghajar kapal mereka. Jangkar kapal itu pun sampai tersangkut. Tapi Taib akhirnya menunjukkan kebolehannya dalam dunia perkapalan. Bukan kapalan luka maksudnya ya. Taib yang pemberani itu pun akhirnya terjun ke laut untuk memutuskan jangkar itu dan menyelamatkan mereka semua. Tapi di setiap aksi pasti aja ada yang gak suka alias iri. Dan akhirnya salah seorang yang iri dengan Taib pun malah ngerendahin Taib dengan bilang kalau Taib sok menjadi pahlawan. Taib pun sedikit terpancing emosi dan pertengkaran hampir terjadi. Namun Taib memilih untuk istighfar karena teman-teman yang lain juga pada berusaha melerai mereka. Di suatu malam, orang-orang di desa itu pun sedang merayakan perayaan tahunan, di mana Riam menggunakan riasan wajahnya dan nampak ia sangat cantik. Taib pun memakai baju yang dibuat oleh Riam. Hal itu pun membuat Riam jadi sangat senang, meskipun tak sempat ia ungkapkan. Mereka berdua pun bertemu dan akhirnya berdansa bersama. Pak Kapten pun ngerasa janggal dengan hal itu, di mana dia mulai curiga adanya suatu hubungan terlarang di antara Taib dan juga mama gurinya yaitu Riam. Setelah selesai berdansa, Taib dan Rian pun menjauh sedikit dari kerumunan orang, di mana mereka berdua terlihat duduk berduaan. Dan Riam pun menceritakan asal-muasal tradisi malam itu berlaku di desanya. Setelah itu Riam pun pergi meninggalkan Taib untuk menghindari suuzon dari warga dan juga tetangga. Tapi gak lama setelah itu ada seorang gadis yang ngedatengin Taib dan langsung confess kalau dia udah lama naksir sama Taib. Taib pun jadi canggung. Tapi orang yang tempo hari ngajak dia berduel langsung datang untuk nantang Taib lagi. Kali ini dia ngerasa Taib udah nikung dia. Taib pun ngerasa males untuk berduel. Tapi orang itu terus-terusan nantang sampai akhirnya teman si kapten yang ikut turun tangan. Malam itu pun berakhir cukup ricuh. Dan akhirnya sang kapten ngerasa kesel dengan Taib dan menamparnya begitu aja. Padahal kan dia gak salah. Keesokan harinya Riam ngerasa punya spot bagus untuk jadi referensinya si Taib. Dia pun meluncur berdua dengan sebuah perahu kecil. Selama di perjalanan, Riam menceritakan kalau dulu dia itu pernah hampir celaka dan ditolong sama si kapten. Hal itulah yang ngebuat dia mesti balas budi dengan menikahi kapten tersebut. Padahal kalau mau jujur sih Riam gak jatuh cinta sama si kapten. Tapi ya mau gimana lagi, karena adat di sana itu budi baik harus dibalas baik pula. Sampai akhirnya mereka pun sampai di spot bagus. Kedua orang itu lalu berenang dan menyelam. Tapi Taib yang kebiasaan ngudut dan menghirup aroma bajai di kota akhirnya kehabisan nafas. Riam pun akhirnya ngasih nafas buatan ke Taib. Dan tentunya dengan mentransfernya dari mulut ke mulut. Karena udah kebawa suasana dan situasi alam yang aman, akhirnya setelah keluar dari air dengan bisikan Saiton, kejadian itu pun terjadi di pinggiran danau. Waduh. Sepulangnya dari sana, si kapten pun berniat untuk ngasih gelang emas ke Riam. Tapi tangan Riam terlalu gemeteran gak seperti biasanya, yang ngebuat si kapten jadi curiga dan mengurungkan niatnya dahulu. Malam harinya, layaknya pasutri pada umumnya, sang kapten pun seperti biasanya ngajakin Riam alias minta asupan. Tapi Riam yang udah lemes akibat tragedi di pinggir danau tadi pun menolak si kapten dan bilang, "Udah capek mau turu." Sampai akhirnya si kapten jadi bad mood dan kebawa sampai keesokan paginya. Paginya pas mereka mau sarapan, si kapten bersikap sedikit kasar ke Riam, yang ngebuat satu piring jadi pecah. Riam pun akhirnya takut kalau skandalnya sama si Taib bakal ketahuan. Dan demi menghindari masalah yang lebih besar, Riam pun mutusin untuk menghindar dari Taib. Ya,
Tapi pas kedua orang itu bertemu di pasar, mereka seakan lupa kalau status mereka itu adalah anak dan ibu tiri. Sehingga kedua orang itu pun memutuskan untuk ketemuan di gang dengan melampiaskannya dengan tragedi di gang sepi. Suatu hari, Pak Kapten pun ngasih tahu kalau dia akan berlayar selama 3 hari. Dia lalu ngajak Taeb untuk bergabung. Tapi Taeb menolak ajakan itu dengan alasan kalau dia ada proyek kecil-kecilan untuk motret. Padahal udah kelihatan banget kalau dia pingin ngambil kesempatan itu agar bisa berduaan sama ibu tirinya dan menjadi lebih liar. Akhirnya si kapten pun berangkat. Dan bener aja, karena Riam dan Taeb menjadi semakin liar. Karena mereka ngelakuin itu semua di banyak tempat tanpa rasa takut sama sekali. Mereka juga sempat pergi ke gua tempat penanaman benih pertama kali dilakukan untuk mengenang perjalanan asmara mereka berdua. Tapi ternyata si kapten udah pulang dan dia nyiduk Taeb nyimpen foto-foto dari istri mudanya itu. Kapten pun akhirnya jadi kesel dan ia pun ngusir anak durhaka itu. Taeb lalu pergi dengan kapal. Namun ia malah ketemu sama orang yang ngajak dia berduel tempo hari lalu. Dan saat itu Taeb dipukul dengan sebuah balok hingga ia pingsan. Di tempat lain, Riam yang sedang berjalan-jalan di pantai nemuin bekas puntung rokok yang banyak banget. Perasaannya pun langsung gak enak, dimana ia berpikiran jika si kapten kemarin tak pergi berlayar, melainkan ngawasin dia dan juga Taeb. Tapi di sisi lain, ia pun ngerasa kesepian karena Taeb telah pergi. Riam lalu pamit ke kapten untuk pergi ke pasar membeli ikan asin. Kapten pun ngasih izin meskipun dengan kecurigaan besar pada istri mudanya itu. Selama di pasar, Riam ini nyariin Taeb terus. Tapi sayang Taeb tak kunjung terlihat. Dan akhirnya Riam pun mutusin untuk pergi ke gua mereka untuk menunggu Taeb di sana. Ternyata Taeb juga memutuskan untuk kembali. Dia pun pergi ke pasar untuk nyariin Riam, tapi Riam udah gak ada di sana. Dan dengan instingnya pun ngarahin Taeb ini untuk pergi ke goa tempat awal mula cinta terlarang itu terjadi. Dan sesampainya di sana, kedua orang cinta terlarang itu pun bertemu lagi. Akhirnya setelah keluar dari air, kejadian itu pun terjadi di pinggir danau lagi. Namun saat kedua orang jahanam itu mau pergi dari sana, ternyata si kapten muncul dan langsung menodongkan senapannya. Film pun berakhir saat Taeb dan Riam akhirnya meninggoy bersama, meninggalkan si kapten yang tersisa dan akan melanjutkan hidupnya seorang diri. Si kapten pun jadi gak punya anak sama pendamping sekarang. Sial juga. Itu dia tadi alur cerita film yang berjudul Sin, atau yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah dosa, dimana kisah terlarang dari Taeb dan Riam menjelaskan jika mau ngelakuin kegiatan meresahkan sebaiknya ngelihat situasi dan keadaan juga. Karena jauh lebih baik duit hilang sedikit untuk nyewa kamar daripada keciduk dan endingnya malah mati terkutuk. Gua Aswin, ending yang sangat sopan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergijotan selanjutnya. Salam masa, mantap.